Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini obrolan pagi ini. Pemirsa masih membahas mengenai serba-serbi dunia pigeon dan bersama dengan runner up Putri Wisata 2024 yaitu Putri di sini. Nah, yang sempat putus hari ini. Iya. Kok itu ya yang di highlight ya? Yang dia bertugas ya. Bertugas itu ya. Jadi akhirnya tetaplah pada tujuan awal, tetap melangkah dan akhirnya melewati berbagai macam tahap gitu ya. Berapa tahap sih? Kalau sebelum malam final ya? Berapa tahap sih yang dilalui? Banyak Mbak, kan dari awalnya sebelum audisi itu kan ada disuruh kayak buat tugas video dan Ada tugas videonya. kayak profil kita tuh jelasin nih profil gitu. Sudah itu baru audisi, setelah audisi baru kegiatan karantina prakarantina gitu. Gitu. Yang dites nih, kan ada tes-tesnya gitu kan. Yang dites tuh apa aja? Nih siapa tahu pemirsa ada yang mau ikutan ya. Jadi udah tahu step. Oh, jadi ada step ini, step itu gitu ya. Ini pemirsa yang mau ikutan cepat catat. Mumpung dijelasin ya. Dijelasin, tolong dijelasin biar pemirsa pada tahu. Kalau di tahap audisi itu yang pertama itu ada tahap kayak mental gitu kan. Di mental tahap mental itu kita ditanyanya bukan yang marah-marah gitu, cuman ditanyanya lebih deep gitu ya. Mental kita siap nggak untuk ikut ini gitu loh. Lebih dikajinya kayak kamu siap nggak untuk ini tuh banyak loh kegiatannya gini gitu. Terus setelah itu baru dites ke tahap selanjutnya, ada kayak wisata itu diuji kan tentang wisata dan sebagainya. Terus di tahap meja selanjutnya itu ada kayak siapa sih kita gitu. Nah, kita tuh ditanya kita tuh siapa? Putri gitu. Iya. Nggak jawab gitu. Nggak berani. Putri. Nggak berani. Tidak auto ditiru. Nah, di meja yang ketiga itu biasanya kita sering ditanyanya kamu itu siapa gitu. Nah, kamu siapa? Kamu mau ngapain gitu di sini gitu. Nah, apa mau cuman itu biasanya gitu kan Mbak, iya, di tesnya apa kamu ngikut ini cuman mau main-main doang? Iya, mau main-main doang apa atau untuk tenar doang? Iya, betul. Atau mau tenar doang gitu kan ibaratnya gitu. Iya. Jadi kita tuh lebih digali kita tuh siapa gitu. Nah, memang betul-betul mau bener nggak gitu. Nah, tujuannya itu untuk meyakinkan diri lagi tentunya betul. Ya, agar nanti ketika sudah bergabung udah masuk itu nggak hilang-timbul. Betul. Gitu. Jadi tujuannya nggak sampai nanti ya. Nah, setelah tahap itu ada tahapan lagi. Abis tahap itu baru tahap akhirnya itu ada kayak tes bakat gitu. Nah, di tes bakat ini kalau saran Putri jangan nanggung. Jangan nanggung, jadi harus totalitas gitu iya, ya. makanya kan Putri ini kan ada tadi tuh kayak yang udah kita sempat sentil tadi kan iya, itu ada puisi sama gitu ya, nari. sama Nah, nari. itulah kenapa Putri nggak ngambil puisi. Putri mikir kalau puisi kan baca gitu. Nah, kalau nari kan memang orang tahu nih, dan nggak semua orang tuh bisa nari juga kan. Iya, bahkan betul. puisi pun juga gitu. Iya, betul. Nggak semua orang bisa puisi, cuman kalau Kebetulan puisi di kan kesempatan ini pengennya nari gitu ya. jangan nanggung gitu. Kalau memang mau keluarin bener lah apa potensi kita gitu. Tarian apa yang waktu itu kamu bawa? Waktu itu Bengkulu sama campur juga yang lain. Jadi dicampur gitu ya. Koreonya dari kamu? Iya. Wah. Garap sendiri, musik dari Sanggar. Musik dikasih dari Sanggar, gerakannya garap sendiri. Musiknya berarti dibuat dari Sanggar gitu. Bukan musik yang udah ada gitu ya. Bukan. Keren, luar biasa. Jadi persiapin lah ya Iya. bakat apa yang mau ditampilkan. Oh, berarti setelah ada tahap-tahap itu, step-step itu ditentuin dulu nih lulus atau enggaknya gitu ya. Terus baru bisa ke malam bakat. Ketika malam bakat ditentuin lagi. Iya, ditentuin lagi. Banyak ya tahapnya ya berarti ya. Itu masih ingat nggak sih sekitaran berapa yang daftar waktu itu? Masih Mbak. Berapa? Itu ada kayak 100 lebih waktu itu. Yang diambil itu awalnya 40-an. Pas waktu masa prakarantina tuh mulai ngilang. Mundur sendiri? Iya, mundur sendiri, nggak tahu alasan mereka mundur apa. Tiba-tiba tinggal waktu masa karantina, kan prakarantina sama karantina kan beda. Waktu masa karantina itu yang datang cuman 24 orang. Cewek cowok. Banyak ya dari kurangnya sekian, ya. dari yang sekian itu nggak tahu kurangnya kemana gitu. Nah, kayak loh
kan banyak kemarin gitu nah yang masuk final, tapi yang bertahap sampai masa karantina itu cuma 24 gitu. Oh, sayang sekali. Tapi memang ya namanya seleksi alam gitu Iya, ya. itu betul. Seleksi Nggak alam. semuanya kuat gitu ya. Tapi memang lebih baik seperti itu. Jadi memang tahu nih siapa yang benar-benar tulus gitu ya, betul. siapa yang benar-benar niatnya udah mateng gitu ya. Nah, itu akhirnya masuk ke karantina. Karantina, Ketika karantina itu stay di sana. Atau gimana? Enggak. Oh, enggak. Harusnya kan memang stay. Iya, Cuman karena mengingat kondisi lagi, terus posisinya mereka nih banyak yang jauh-jauh juga kan, terus masih banyak yang kuliah juga. Jadi nggak stay di sana. Tapi memang setiap hari gitu. Oh, pulang gitu ya. Tidur pulang. aja nggak di sana Iya. gitu ya. Tidur Kegiatan aja. apa aja sih yang dilakuin Selama karantina itu kemarin ada banyak tuh belajar tentang public speaking, terus keilmuannya lagi diasah lagi, terus kayak ada koreo gitu kan untuk sama grand final kan, untuk persiapan malam grand final itu, dari belajar opening number dan sebagainya, catwalk juga. Yang awalnya nggak bisa catwalk itu tenang bakal nanti diajarin gitu selama karantina itu gitu loh, untuk persiapan grand final gitu. Kamu udah bisa catwalk tapi ya? Insya Allah, alhamdulillah udah. Merendah tuh. Opening number nih, sempat kesentil tadi. Gimana waktu itu kamu opening number? Waktu Coba ya, itu Hutri, unjukkan dirimu. ini disebut ini kayak opening number. Iya, Oke. ini ada tes juga di sini soalnya. Hutri Agustin, 21 tahun, Poltekkes Kemenkes Bengkulu, Kota Bengkulu. Gitu. Tangannya dipakai-pakai gitu. Kan? Iya. Coba gimana tangannya gimana coba. Memang bener-bener. Coba gimana Nih, tangannya? jalan tuh. Ya, jalan. Jalannya nggak usah. Iya. Kan? Putri Agustin, 21 tahun, Poltekkes Kemenkes Bengkulu, Kota Bengkulu. Oh gitu. Beda ya jari-jari penari gitu ya. Luar biasa. Tapi kalau baru gitu belajar gitu biasanya ada malu-malunya. Iya, betul. Kalau udah bisa biasanya malu-maluin. Emang betul itu. Betul. Pas awal-awal belajar Iya. itu gimana tuh? Awal-awal belajar tuh kayak, ih, malu lah. Bisa dak yo, Iya. gitu kan. Gumam tuh di hati gitu kan. Apalagi waktu belajar catwalk kan. Belajar catwalk tuh lihat orang kok bisa-bisa, aku bisa nggak ya belajar tuh jalan Dengan heels berapa senti gitu. dengan heels yang setinggi menjulang itu. Belajar catwalk akhirnya belajar malu nih. Awalnya Iya. nggak, belajarnya jalannya biasa aja gitu kan. Malu. Terus dibilang lagi, besoknya dikasih tahu lagi sama kakak-kakaknya, nggak apa-apa, keluarin aja, kan kita belajar di sini. Kapan mau bisanya kalau nggak dikeluarin? Oh iya ya, bilang gitu. Oh iya ya, kalau kita nggak keluarin kapan bisanya gitu. Bener. Tapi yang nggak pede itu pasti bukan kamu sendiri. Iya. Yang lain juga Iya. pasti. Itu aja sempat dorong-dorongan. Duluan. Iya gitu, Mbak. Sama karantina, ayo coba jalan kayak satu-satu, dorong-dorongan itu. Kamu duluan lah, yang bisa duluan. Bahkan yang bisa pun nggak mau kadangan duluan. Kalian aja lah gitu, dorong-dorongan. Sampai sempat dimarah waktu itu Mbak karantina. Harus dimarah dulu baru gerak. Hal lucunya itu sempat dimarah kami satu angkatan. Ini kok malah dorong-dorongan, ayo cepet lah. Bilang gitu. Seru, iya. Nanti kita lanjutin lagi ya cerita keseruan ini ya. Kita jeda dulu sekarang. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.